نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Marilah kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, keluangan waktu dan keringanan langkah, sehingga kita di malam hari ini telah dimudahkan untuk dapat sama-sama hadir di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka menyambut berbagai macam perintahnya. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan ibadah sholat maghrib dengan berjamaah yang kita sempurnakan dengan zikir dan sholat sunnah rawatibnya. Mudah-mudahan telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya dan menjadi satu di antara sekian sebab yang kemudian Allah Subhanahu wa taala semakin memudahkan kita untuk dimasukkan ke dalam jannahnya. Amin ya Allah. Salawat serta salam semoga tak tercurah atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas seluruh keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan siapa saja yang berupaya memegang teguh ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai yaumul qiyamah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, memilih kita di antara orang-orang yang diberikan keistiqomahan untuk memegang teguh ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Hadhihi Akhlaquna. Hadhihi Akhlaquna hina nakuna mu'minina haqqan, karya Mahmud Muhammad Al-Khazandar. Yang lalu-lalu agak salah membacanya. Jadi Mahmud Muhammad Al-Khazandar ya. Masih ingat pertemuan yang terakhir sampai mana? Pak MC sampai mana Pak MC? Bab al-ihtiram ya, kita masih sedang membahas bab al-ihtiram. Al-ihtiram itu menghormati atau memuliakan. Kemarin sudah disampaikan bahwa pihak pertama atau manusia pertama yang paling berhak untuk mendapatkan penghormatan itu adalah orang yang memiliki ilmu, ahli ilmu, ulama, orang yang soleh ya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang sedang berada di jalan mencari ilmu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini kemarin sudah kesinggung sedikit, tapi anak ulang lagi dari sini. Yang nomor 3 berarti ya. Wa inna min ahwaji ma yanbaghi at-tadhkirah. Dan di antara perkara yang sangat penting untuk selalu diingat tentang akhlak adalah ihtiramu zawi sabiqatil khairi, adalah memuliakan orang yang memiliki orang-orang terdahulu yang menjadi pendahulu di dalam meletakkan kebaikan. Pendahulu kebaikan. Orang-orang yang telah berjasa
ya, untuk sebuah kebaikan apapun itu. Entah itu dakwah, entah itu jihad, entah itu lembaga pendidikan, entah itu tempat ibadah gitu. Ya. Dimana pasti ada orang-orang terdahulu, orang-orang pertama itu yang kemudian mereka bekerja keras untuk bisa menghadirkannya. Faqad kana min wasiyati Umar radhiyallahu anhu. Maka sungguh di antara wasiat Umar, Khalifah Umar ibnul Khattab, qabla wafatihi, sebelum beliau menjelang wafat. Jadi ini dalam keadaan tidak normal. Kan penyebab wafatnya Umar itu sakit. Sakitnya karena apa? Sakitnya karena apa? Bukan karena asam urat. Karena ditusuk ketika beliau sedang mengimami salat berjamaah. Siapa penusuknya? Abu Lu'lu'. Pasca peristiwa itulah kemudian Umar mengalami sakit yang sangat hebat karena lukanya sangat parah. Maka di saat-saat kritis itulah Umar sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang khalifah, beliau menyampaikan wasiat-wasiat penting kepada orang-orang yang menjadi di bawah Umar. Maka tentunya setiap wasiat yang disampaikan itu adalah perkara sangat penting untuk dipegang teguh kan oleh kaum muslimin. Maka di antara sekian banyak wasiat yang disampaikan oleh Umar ibnul Khattab pada saat itu, di sini dikutip, usil khalifata min ba'di. Aku berwasiat kepada khalifah setelahku bil muhajirina al-awwalina khairan, agar memperhatikan orang-orang muhajir pertama, agar mereka diperlakukan dengan baik. Jadi ya negara memperhatikan mereka karena besarnya jasa yang telah dikontribusikan oleh mereka terhadap kaum muslimin, terhadap perjuangan Islam. Ayya'rifa lahum haqqahum, agar mereka mengetahui dan mengistimewakan hak-hak mereka. Wa an yahfadha lahum hurumatahum, dan agar menjaga kehormatan mereka, kemuliaan mereka. Wa usihi bil ansari, Anda bacakan dulu ya. Wa usihi, dan aku wasiatkan kepada khalifah pelanjutku atau penggantiku bil ansari khairan, agar berbuat baik kepada orang-orang Ansar, alladzina tabawwa'ud dar wal imana, di mana mereka adalah kelompok yang telah dipuji oleh Allah dengan kalimat ayat ini di dalam surat Al-Hasyr. Alladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim, adalah orang-orang yang menjadi penampung, ya, penampung orang-orang muhajir dari Makkah. Mereka terima, mereka tampung, mereka perlakukan dengan sangat baik. An yaqbala, agar diterima, ayyuqbala, agar diterima, min muhsinihim, orang-orang baik dari kalangan Ansar itu. Wa ya'fu, dan agar mereka memaafkan, an musiihim, dari orang-orang Ansar yang berbuat salah. Jadi tidak semua sahabat Nabi itu dalam satu kualitas, ya, berbeda-beda. Bahkan ada seorang sahabat yang sering muncul namanya itu disebutkan siapa? Nu'aiman itu kan ya. Orangnya memang jahil gitu kan. Terus suka minum khamr dan ada banyak hal kekurangan. Tapi itulah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini kalimatnya wasiat dari Umar itu agar memaafkan orang-orang yang tidak baik daripada kalangan Ansar. Fatazawaz, maka maafkanlah an zillati man sabaquka, kesalahan orang-orang yang telah mendahuluimu fi maidanid da'wati wal jihad, yang telah mendahuluimu
di dalam medan dakwah dan jihad. Wahfadz lahum qadrahum, dan peliharalah kemuliaan mereka, hak-hak mereka, muliakan mereka. Wala tansalahum fadlahum, dan janganlah melupakan kebaikan atau jasa-jasa mereka. Nah, dari sini Muhammad Al-Khazandar beliau menjelaskan bahwa pihak yang ketiga, kelompok yang ketiga yang berhak mendapatkan al-ihtiram, pemuliaan dan penghormatan, adalah orang-orang yang menjadi peletak batu pertama, adalah orang-orang yang menjadi pembuka atau muassis ya, atas satu kebaikan di bidang apa saja. Yang penting itu adalah merupakan kebaikan Islam, yang penting itu adalah merupakan kebaikan penghidmatan terhadap Islam. Nah, di sini dicontohkan oleh seorang khalifah mulia yaitu Umar ibn Khattab, bagaimana beliau di saat kritis itu kemudian mewasiatkan agar diperhatikan betul ya, haknya orang-orang muhajir itu. Mereka harus diistimewakan karena merekalah orang-orang yang paling berjasa yang paling berjasa untuk baiknya keadaan di zaman Umar itu. Kan di zaman Umar itu ya betul-betul orang baru kemudian merasakan kebenaran Islam itu ketika Islam menjanjikan kemakmuran, ketika Islam menjanjikan kecerdasan gitu. Ketika Islam menjanjikan kemajuan, kemuliaan dan lain sebagainya, itu baru betul-betul sangat dirasakan secara sempurna itu di zaman Umar itu. Di mana mencapai titik kemuliaan yang begitu luar biasa. Maka kemudian Umar mewasiatkan agar tidak melupakan jasa mereka itu. Karena dengan kerja keras mereka, dengan kesabaran mereka, dengan pengorbanan mereka yang begitu luar biasa, kita bisa menikmati kehidupan seperti ini. Begitu juga kemudian Umar mewasiatkan orang-orang Ansar yang sama sekali tidak ada hubungan kerabat kan. Mereka itu terhadap orang-orang muhajir, tetapi mereka menerima, memperlakukan, merangkul orang-orang muhajir itu bahkan lebih daripada saudara senasab mereka. Mereka memberikan dengan pemberian yang begitu luar biasa sampai Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Maka disinilah Islam kemudian mengajarkan kepada kita satu akhlak mulia untuk menghargai jasa-jasa orang-orang yang telah berjasa, untuk menghargai para pahlawan yang telah berkorban sedemikian rupa secara totalitas, bahkan mereka orang-orang yang sudah mewakafkan hidupnya untuk menghadirkan satu kemerdekaan bagi sebuah bangsa. Bahkan Jenderal Sudirman itu katanya. Jadi memang di zaman dulu itu jarang jenderal, ya, tetapi orang-orang sipilnya berjiwa jenderal. Itulah Jenderal Sudirman pakaiannya tidak semewah jenderal hari ini, tapi kejeneralan itu terdapat di dalam jiwa. Maka apa kalimat yang masyhur dari kalimat beliau itu ketika ditanya apa jimat yang dimilikinya, beliau dalam keadaan sakit kan, sakit paru-paru itu, sakit paru-paru, gerilya di dalam hutan kan luar biasa. Jadi kita masuk angin dikit aja izin gitu kan. Di antara jimat beliau itu, jadi nggak pernah lepas atau putus daripada wudhu, agar beliau menjaga jangan sampai telat untuk melaksanakan ibadah sholat. Dan di antara jawaban beliau itu adalah tidak ada satu detik pun yang beliau lalui kecuali itu hanya untuk memikirkan masyarakat itu agar mendapatkan kemerdekaan. Sehingga ada
ada apa ya? Ada versi yang berbeda lah kemudian tentang jenderal tersebut. Allah alam bisawab. Tapi itulah ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini ya karena kuatnya cita-cita mereka, kan ya. Karena totalitasnya mereka di dalam melakukan sebuah proses perjuangan. Ya kalau kita sudah merasa hari ini merdeka, santai gitu ya. Tapi Syekh Utsaimin mengatakan al-ubudiyatu lillah ya haqiqatul ibadah. Beribadah kepada al-ubudiyatu lillah hiya haqiqatul hurriyah. Beribadah kepada Allah itu, peribadahan kepada Allah itu adalah hakikat kemerdekaan. Jadi yang namanya merdeka itu ketika manusia menjadi hamba yang seutuhnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka napas-napas tauhid itu ya tergambar lah ya di dalam bagaimana para pendahulu kita kemudian meyakini tentang ya kesyukuran terhadap kemerdekaan ini. Maka pesan penulis di sini juga fatazawwaz an zillati man sabaqaka fi maidanid dakwah. Maka banyak-banyaklah memaafkan orang-orang yang telah mendahuluimu dalam medan dakwah dan jihad. Mungkin ada kekurangan, mungkin ada kekeliruan gitu kan ya. Maka sebagai seorang generasi pelanjut yang kemudian sedikit banyak itu menikmati jasa-jasa pendahulu kita, maka sikap bijak itu adalah memaafkan kekurangan dan kekeliruan mereka. Mohonkan istighfar kepada Allah untuk mereka. Wahfad lahum qadrahum, dan jagalah kemuliaan mereka dan jangan pernah melupakan sekecil apapun jasa para pendahulu kita. Yarwi Anasun, Anas bin Malik meriwayatkan, anna Jarir bin Abdullah, sesungguhnya Jarir bin Abdullah, kana yakhdimuhu, beliau sangat menghormati Anas bin Malik. Jarir bin Abdullah itu bahkan berkhidmat ya kepada Anas bin Malik, memberikan pelayanan dan lain sebagainya. Ma'annahu akbaru minhu sinnan, padahal usia Jarir itu lebih tua daripada Anas bin Malik. Jadi kalau mau pakai hitung-hitungan umur, maka seharusnya yang berkhidmat itu Anas kepada Jarir bin Abdullah. Tapi tidak, yang terjadi malah Jarir bin Abdullah itu berkhidmat kepada Anas bin Malik. Dijelaskan di sini li anna Jariran hadza, karena sesungguhnya Jarir bin Abdullah ini lam yansa, beliau adalah orang yang tidak melupakan ikramal ansori, bagaimana orang-orang Ansor dahulu itu memuliakan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan beliau berkata, la ajidu ahadan minal ansori illa akramtuhu, aku tidak mendapati seorang pun di antara orang-orang Ansor kecuali aku memuliakannya. Enggak peduli muda atau tua, siapa saja. Setiap aku bertemu dengan orang Ansor, maka aku memuliakannya. Kenapa? Karena beliau mengingat jasa orang-orang Ansor, kebaikan orang-orang Ansor dalam memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yarwi Ahmadu, dan kemudian Imam Ahmad meriwayatkan, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala fi khutbatin. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menyampaikan sabdanya di dalam sebuah khutbah, wa innal ansara aibati,
Dan sesungguhnya orang-orang Ansor itu adalah tempat seluruh aibku, tempat di mana aku kemudian berlindung di tengah-tengah mereka. Allati awaitu ilaiha, yang aku berlindung kepada mereka. Tempat segala rahasia Rasulullah SAW. Ini kata Nabi. Orang-orang Ansor itu adalah tempat semua rahasia beliau, yang beliau berlindung di sana. Fa'akrimu, maka kata Nabi SAW, muliakanlah mereka. Fa'akrimu karimahum, maka muliakanlah orang-orang yang mulia di antara mereka. Watajawazu, dan maafkanlah an musiihim, orang-orang yang tidak baik di antara mereka. Itu perintah Nabi ternyata. Maka kemudian Jarir bin Abdullah mengamalkannya. Nggak peduli siapa dia, nggak peduli seperti apa, baik atau tidak, muda atau tua, yang penting itu orang Ansar. Ya. Maka Jarir bin Abdullah kemudian sangat memuliakannya. Kemudian kata penulis, wahina yatarabba, dan ketika yutarabba abnaul ummah, dan ketika generasi umat ini dididik ala ikrami zawis sabaqi fil khairati, dididik untuk memuliakan orang-orang yang menjadi pendahulu kebaikan di dalam kebaikan, wal aqdamiyah fi hidmatil Islam, dan pendahulu dalam berkhidmat kepada Islam, maka inda idin, maka ketika itulah ya ummul wafa'u bainal ajali, maka kesetiaan itu akan terus terjadi dari satu generasi ke generasi yang lain. Jadi ketika setiap umat itu dididik dengan akhlak ini, memuliakan orang yang telah berjasa terhadap Islam, maka di setiap generasi pula orang-orang yang berjasa terhadap Islam itu akan dimuliakan, akan diposisikan istimewa. Kan masih banyak ya kalau dilihat itu orang-orang yang veteran dulu gitu ya, yang sudah berjasa sedemikian rupa di zaman perjuangan, mereka tidak mendapatkan apapun gitu. Bahkan hidup dalam keadaan sangat prihatin gitu kan. Itu kalau di dalam Islam nggak begitu. Islam nggak mengajarkan begitu. Orang-orang pertama yang menjadi muassis lah ya, orang-orang yang berjuang di awal itu memang sangat diistimewakan di dalam semua hal. Di dalam semua hal itu sangat diperhatikan di dalam Islam itu. Karena memang di dalam fakta perjuangan juga begitu. Bagaimana perang Hunain itu kan perang yang memang ada kesombongan di dalamnya gitu kan ya. Merasa jumlahnya sangat banyak. Ternyata di sana banyak orang-orang mu'alaf di Futuh Makkah, orang-orang yang baru masuk Islam. Itu kan perang yang kalang kabut itu, ya. Kacau balau gitu kan keadaan pasukan kaum muslimin. Maka disebutkan dalam sejarah bahwa kemudian yang memulihkan keadaan itu, yang menstabilkan keadaan dari keadaan kalang kabut itu, ternyata orang-orang muhajir yang generasi awal itu, orang yang memang ya mendapatkan pendidikan lebih intensif, lebih panjang itu, lebih lama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kehadiran mereka itu selalu istimewa. Maka di saat Islam telah mendapatkan kemajuannya, maka mereka adalah orang-orang yang memang harus diistimewakan secara kedudukan di tengah-tengah Islam. Jadi Islam sangat mengajarkan satu akhlak yang namanya memuliakan orang-orang yang menjadi pendahulu di dalam kebaikan. Makanya harusnya generasi itu harus tahu gitu kan, siapa pendiri masjid ini gitu kan ya, orang-orangnya itu pasti mereka orang-orang hebat gitu. Orang-orang yang memiliki keteladanan yang baik untuk diikuti oleh generasinya. Jangan dilupakan harusnya begitu.
seperti apa sejarahnya, itu pasti di zaman-zaman awal itu ya. Sebagaimana anak sebutkan di pertemuan yang lalu itu di masjid yang tempat anak itu Al-Huda itu dulunya basis komunis itu banyak. Untuk bisa mendapatkan sepetak tanah itu ya benar-benar harus angkat senjata itu. Ya sekarang generasi selanjutnya kan tinggal menikmati ya, tinggal menikmatinya seperti itu. Mungkin kalau orang-orang tua dulunya penakut gitu kan ya, kemudian malesan gitu ya mungkin nggak terwujud gitu kan. Jadi karena kegigihan, karena kehebatan perjuangan orang-orang tua dulu, kemudian kita bisa menikmati hasilnya. Nah, inilah kemudian yang diajarkan oleh Islam. Sehingga itu pun kemudian di sini dicontohkan bukan hanya orang-orang yang berjasa langsungnya saja, bahkan anak keturunan mereka itu ya, anak keturunan mereka juga kemudian mendapatkan penghormatannya. Seperti Jarir di sini nggak peduli, yang penting orang Ansor, yang namanya orang Ansor gitu kan, meskipun yang terlibat dulu dalam memuliakan Rasulullah SAW ataupun tidak gitu, maka Jarir bin Abdullah itu memuliakannya. Kemudian berikutnya, ini nomor 3 ya, sekarang nomor 4. Wa min suwaril ihtiramil mahmudati, dan diantara bentuk akhlak memuliakan, akhlak ihtiram yang terpuji adalah ikramus sagiri liman huwa akbaru minhu sinnan, adalah memuliakannya orang yang lebih muda terhadap yang lebih tua. Makanya bagusnya mau ngomong tuh tanya dulu KTP-nya gitu, lahiran tahun berapa gitu. Kalau di atas gitu ya kan banyak yang awet muda gitu Pak, yang kelihatan muda padahal umurnya mungkin bisa sepantar atau bisa lebih gitu, bahkan harus dibedakan. Jadi bedakan sikap terhadap orang yang lebih tua dibandingkan dengan kita. Au aksaru minhu fadlan, atau orang yang memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan dengan kita. Yang maksud di sini kelebihan bukan kelebihan dalam masalah dunianya, tapi kelebihan dalam masalah agamanya. Entah itu ilmunya, amal dan lain sebagainya. Fa inna bana Umar, ini contoh, ini sikap seorang Abdullah ibnu Umar, seorang sahabat sahabat junior, anak muda ya, di zaman sahabat itu. Sesungguhnya Abdullah ibnu Umar lamma arafa jawab su'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ani syajaratil lati tushbihul muslim lam yujib. Jadi memang itu cara pengajaran Rasulullah SAW di majelis itu ya. Kadang sifatnya Rasul tidak menyampaikan ajaran itu, pelajaran, tapi kemudian Rasul menyampaikan sebuah pertanyaan, kuis lah ya gitu ya, sepedanya gitu. Rasul menyampaikan pertanyaan kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang tahu di sini disebutkan siapa di antara kalian yang tahu orang yang perumpamaannya mirip dengan pohon kurma. Kata Abdullah ibnu Umar, ketika Rasul menyampaikan pertanyaan itu, aku tahu jawabannya, gitu ya. Arabtu jawab su'ala Rasulullah sallam anis syajarah, tentang sebuah pohon, allati tusbihul muslim, yang menyerupai seorang muslim. Tapi lam yujib, Abdullah ibnu Umar tidak menjawabnya. Yaqulu, beliau berkata, kenapa beliau tidak menjawabnya? Fa'aradtu an aqula, sebetulnya aku ingin menjawab, hiya an-nakhlah, itu adalah pohon kurma. Tapi panadzartu, setelah aku lihat-lihat gitu ya, samping kanan ke kiri, fa idza ana asgharul qaum, ternyata aku yang paling muda. Fasakattu, maka aku diam, tidak memberikan jawaban. Itu Abdullah ibnu Umar ya. Agar apa? Agar tidak merendahkan yang lain yang lebih tua gitu.
Bahkan dalam sebuah riwayat itu sebutkan Abdullah bin Umar itu keluar dari rumahnya, beliau ingin sholat berjamaah di masjid. Beliau agak tergesa-gesa karena di masjid sudah masuk waktu. Maka keluarlah beliau dari rumahnya, jalan dengan tergesa-gesa. Tiba-tiba muncul ada orang tua di depannya. Beliau lihat dari ubannya, gitu. Lihatlah bahwa beliau itu orang sudah tua. Maka Abdullah bin Umar yang tadinya agak buru-buru kemudian menahan langkahnya, memperlambat langkahnya, ditungguin gitu. Kalau kita udah salib aja ya, tanpa ngasih sen juga, ditungguin itu. Begitu dekat pintu Masjid Nabawi malah belok, ternyata orang Nasrani. Dan ajaibnya Rasulullah SAW setelah beliau sholat, beliau menyampaikan kepada para sahabatnya, tadi waktu aku ruku, kepalaku ditahan oleh Jibril agar aku menunggu kedatangan Abdullah ibnu Umar. Itu keberkahannya ternyata ya, sampai ditahan jalannya. Jadi memang Abdullah ibnu Umar itu ya manusia yang sejak dini itu sudah di treatment dengan pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadinya sangat istimewa. Ibadahnya luar biasa, akhlaknya begitu luar biasa. Ya. Tentu ini adalah contoh, ya, uswah dari seorang sahabat mulia Nabi SAW, Abdullah ibnu Umar. Sampai-sampai beliau tidak mau memberikan jawaban, padahal beliau tahu. Agar apa? Agar orang-orang yang lebih tua di sekitar beliau dalam majelis itu kemudian tidak merasa direndahkan atau lebih rendah daripada beliau. Wa fi hadisin sahihin, dan terdapat di dalam hadis sahih di mana Rasulullah SAW bersabda, al barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu beserta orang-orang yang tua di antara kalian. Jadi jangan dianggap sampah majelis itu kan ya. Wah, ngajinya juga udah nggak bener gitu kan ya. Paling ngantuk doang, catat udah enggak, bawa Quran udah enggak gitu kan. Justru kata Nabi SAW, keberkahan majelis itu karena keberadaan mereka. Makin senior itu makin besar keberkahannya. Apalagi ada orang tua udah usia 60-an lebih lah ya, itu belajar nahwu shorof. Belajar nahwu shorof itu kapan makainya gitu. Nah, tapi ya keberkahan majelis itu di situ. Keberkahan majelis ilmu itu karena kehadiran justru orang-orang yang syaikhun itu, orang-orang yang sudah tua itu. Jadi ya, uban itu membawa keberkahan sebetulnya dalam majelis itu. Jadi jangan minder gitu kan ya. Nah, dan kemudian tentunya orang yang lebih tua itu harus diperlakukan dengan dihormati. Wal kabiru fi qaumihi, dan orang yang tua, orang yang sudah tua di dalam sebuah kaum itu layaliku, tidak layak, tidak pantas an yuqabala, untuk diterima bigoiril ikrami, tanpa dihormatinya. Ya. Jadi dihormati karena usianya, karena tuanya, meskipun nggak punya kelebihan dalam ilmu, nggak punya kelebihan di dalam amal solehnya, tapi dia punya kelebihan, keutamaan dari sisi usianya. Ja'a fil hadisil hasani, telah diriwayatkan di dalam hadis yang hasan, idza atakum karimu qaumin fa'akrimuhu, apabila datang kepada kalian orang yang paling mulia dalam suatu kaum, maka muliakanlah dia sebagaimana dia dimuliakan dalam kaum itu. Dan di antara orang yang mulia dalam satu kaum itu adalah orang yang paling tua, sesepuh itulah. Itu yang nomor berapa itu? Nomor 4 ya. Kemudian berikutnya,
Wa min karamil mu'mini ihtiramahu liman sabaqa an ahsana ilaihi. Dan yang berikutnya adalah memuliakannya seorang muslim, seorang mukmin terhadap orang yang telah lebih dulu berbuat baik kepadanya, lebih dahulu berbuat baik padanya, mendahului kebaikan. Jadi orang yang mendahului memberikan kebaikan kepada kita itu wajib dihormati. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya Rasulullah SAW lam yansa, beliau tidak melupakan li ba'dil musyrikina, kepada sebagian orang-orang musyrik, makana lahum min daurin fidzubbi anhu wa an da'watihi, orang-orang musyrik yang telah berjasa, yang telah melakukan kebaikan kepada Rasulullah SAW secara pribadi maupun kepada dakwahnya. Kan dalam sejarah itu banyak sekali ya keterlibatan Nabi secara pribadi maupun dalam perjuangan dengan orang-orang musyrik itu. Ya pamannya sendiri, kemudian kaumnya sendiri. Kan ketika diboikot itu kan bukan hanya Nabi dan para sahabat, tetapi Nabi, para sahabat, dan Bani Hashim semuanya. Pamannya termasuk sebagai pemimpin kaumnya. Di dalamnya masih banyak orang-orang musyrik itu. Makanya di antara fikihnya juga yaitu bagaimana berjuang bersama. Ada fikihnya ternyata, fikih sirahnya. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang memang tidak melupakan orang-orang musyrik yang pernah berbuat baik kepada pribadinya maupun kepada dakwah. Hatal Arabu fi jahiliyatihim, bahkan dahulu orang-orang Arab jahiliyah, ini diantara kebaikan akhlak yang masih dimiliki oleh orang-orang jahiliyah di tengah-tengah keburukan mereka, ya, keburukan yang sangat parah, itu ternyata mereka masih menyimpan satu akhlak yang terpuji. Kana minal akhlaqil mahmudati ladaihim, gitu ya. Ulang lagi. Hatal Arabu, bahkan orang-orang Arab itu fi jahiliyatihim, di masa jahiliyah mereka, kana minal akhlaqil mahmudati, masih memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji ini ladaihim di sisi mereka, yaitu al-wafa'u wal ihtiramu liman ahsana ilaihim, memuliakan dan menghormati orang yang telah berbuat baik kepada mereka. Contoh kasusnya ada terjadi. Faqad ruwiya, ini contohnya. Sungguh telah diriwayatkan anna rajulan minal musyrikina, sungguhnya ada seorang laki-laki minal musyrikin, dari kalangan orang musyrik, mislu Urwah bin Mas'udin, seperti namanya Urwah bin Mas'ud dalam peristiwa Hudaybiyah. Lamma aghlagha lahu Abu Bakr, pada saat itu kan terjadi diskusi lah ya, Nabi, para sahabat, kemudian dengan orang-orang musyrik utusan Quraisy itu. Maka pada saat itu Abu Bakar mengucapkan kalimat yang sangat keras terhadap Urwah bin Mas'ud, ya, fi muwafadati sulhil Hudaybiyah, itu pada peristiwa perundingan Hudaybiyah. Tetapi Urwah bin Mas'ud lam yujibhu bisyai'in, tidak membalas sedikit pun perkataan kerasnya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena li Abi Bakrin alaihi min jamilin sabikin lam yukafi'hu, karena adanya satu kebaikan yang pernah diberikan oleh Abu Bakar kepadanya dan dia belum sempat membalasnya. Falidzalika qala, oleh karena itu Urwah bin Mas'ud kemudian berkata kepada Abu Bakar, kenapa dia tidak membalas perkataan Abu Bakar? Amma walladzi nafsi biyadihi, maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, laula yadun kanat laka indi,
lam ajizka biha la ajabtuka. Andai saja bukan karena ada satu kebaikan yang pernah engkau berikan kepadaku, maka pasti aku akan membalas semua kata-kata kasarmu itu. Tapi Urwah kemudian diam, tidak menjawab sedikit pun, karena jasa dan kebaikan yang pernah dilakukan Abu Bakar kepadanya. Wa fi hadisin sahihin, dan diriwayatkan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, wa man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang telah memberikan satu kebaikan kepada kalian, maka balaslah kebaikan itu. Ya, kalau zaman dulu itu kalau ada yang ngirim ke rumah gitu, tidak dipulangkan dalam keadaan kosong, pasti diisi lagi, pasti dibalas lagi. Wa adna ma tukafi'u bihil muhsin ilaika, dan serendah-rendahnya balasan terhadap orang yang berbuat baik kepadamu, antuwaqirahu wa tahtarimahu, yaitu engkau menghormati dan memuliakannya. Ya, paling tidak dengan ucapan terima kasih, paling tidak dengan ucapan jazakumullah, paling tidak kita menunjukkan sikap yang memang menunjukkan bahagia, senang atas kebaikan yang dilakukan oleh saudara kita. Demikian barangkali ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.